Yesaya pasal 60 ayat 8-16. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti merpati ke lubang kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, beserta perak dan emasnya, untuk nama Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, tetapi dalam kerelaanku, aku menyayangi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Siang malam tidak akan tertutup, supaya kekayaan bangsa-bangsa dibawa kepadamu. Raja-raja mereka juga digiring bersama. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan habis dibinasakan. Kepadamu akan dibawa kemuliaan Libanon, pohon sanobar, berangan, dan cemara, untuk mempersemarak tempat kudusku. Aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Anak-anak para penindasmu akan datang tunduk kepadamu. Semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah di telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun. Sekarang, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuat, Allah Yakub. Ketika merpati-merpati itu pulang. Sebuah narasi imajinatif berdasarkan Yesaya 60 ayat 8-16. Pada suatu senja, di sebuah kota yang dindingnya runtuh dan pintu-pintunya berkarat, tinggallah seorang lelaki tua bernama Kislon. Setiap sore ia duduk di depan reruntuhan gerbang timur Yerusalem, gerbang yang dulu megah, namun kini tinggal bayangan. Kislon mempunyai kebiasaan aneh. Ia menghitung burung-burung yang melintas. Baginya, burung-burung itu adalah doa-doa yang terbang mencari langit baru. Suatu hari ia melihat sekawanan merpati yang bergerak dalam garis yang begitu rapi, seperti ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Langit sore berubah oranye
dan merpati-merpati itu melayang seperti awan. Kislon bertanya dalam hatinya, apakah mereka membawa berita dari jauh? Apakah pulang itu mungkin bagi kami yang sudah lama tercerai di pembuangan? Saat itulah suara lembut yang ia kenal muncul dari kedalaman batinnya. Suara yang berkata, siapakah mereka yang melayang seperti awan, yang kembali seperti burung merpati ke kandangnya? Suara itu adalah suara Tuhan, suara yang dulu memanggil para nabi, suara yang dulu menenun dunia dengan terangnya. Kislon menutup mata. Bayangkanlah, kota ini berdiri kembali. Bayangkan pintu-pintu yang tidak lagi terkunci. Bayangkan bangsa-bangsa datang bukan untuk menjarah, tetapi membawa persembahan. Bayangkan luka-luka yang selama ini menjerat, perlahan dijahit oleh tangan-tangan yang asing, namun penuh belas kasih. Dalam benaknya, ia melihat sesuatu yang indah. Pintu-pintu yang selalu terbuka. Pintu yang tidak perlu dikunci. Sebab tidak ada lagi yang akan mencuri. Tidak akan ada lagi yang melukai. Kislon melihat tembok-tembok yang bukan lagi tembok ketakutan, melainkan tembok keselamatan. Ia melihat seorang anak kecil berlari tanpa rasa cemas, dan seorang ibu tertawa tanpa rasa was-was. Dan di tengah semuanya itu, ia kembali mendengar kata-kata yang menggetarkan jiwanya. Engkau akan disusui oleh bangsa-bangsa. Bahasa yang begitu lembut, begitu keibuan, seolah-olah Tuhan berkata, aku akan menidurkan kembali batinmu yang gelisah. Aku akan memeluk kembali jiwamu yang patah. Kislon membuka mata. Tidak ada merpati yang benar-benar mampir. Tidak ada kapal yang terlihat di kejauhan. Namun hatinya tenang. Malam itu, ia pulang dengan langkah pelan. Kota itu belum dipulihkan. Tidak ada keajaiban besar. Para penjaga masih berjaga. Pedagang masih berkeluh kesah. Hidup masih rapuh. Tetapi Kislon tahu sesuatu yang penting, bahwa kadang pemulihan dimulai jauh sebelum sesuatu berubah. Pemulihan dimulai saat sebuah janji menetes ke dalam hati manusia yang lelah. Dan janji itu berkata, terang akan datang, harapan akan pulang, dan engkau tidak akan ditinggalkan. Ketika Kislon tiba di rumah kecilnya, kawanan merpati yang sama terbang melintas sekali lagi. Kali ini lebih rendah, seolah sedang menyapa. Kislon tidak tahu apakah itu kebetulan atau panggilan. Yang ia tahu hanya satu,
Tuhan punya cara untuk membawa pulang apa yang hilang, menghidupkan apa yang hancur, dan menerangi apa yang lama tenggelam di dalam kegelapan. Dan pada malam itu, ketika merpati-merpati itu pulang, Kislon merasa bahwa ia pun sedang dituntun pulang oleh Tuhan.